tercinta ini. Halo Bapak, Halo, kabar Bapak? Gimana kabarnya? kabarnya biasa aja, nggak ada yang spesial, baik-baik aja. Oke, senang bisa bertemu Sorry dengan namanya? Bapak. Oh Fedra, oh Mbak Fedra. Oke Mbak Fedra, panggilannya? Fedra. Oke Fedra, gimana? Oke. Oke, di sore hari ini perkenalkan nama saya Fedra Damayanti dari Prodi Akuntansi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya sebagai selaku MC pada podcast kali ini yang nantinya akan berbincang dengan Bapak selaku membahas konsentrasi jurusan akuntansi Oke. yang ada di Ubara Jaya. Selama 1 jam ke depan mungkin Kak, kurang. Oke. Satu hari boleh ya? Buat Fedra apa yang nggak boleh sih? Oke, kalau boleh tahu nih Pak, dari Oke. keempat konsentrasi jurusan akuntansi yang ada di Ubara Jaya ini, Bapak sebagai dosen ini mengampu konsentrasi jurusan yang mana? Oke, sebelum sampai sana, jadi thank you banget gue udah diundang di Podskoma ya guys, namanya ini adalah podcast konsentrasi obrolan mahasiswa asik. So ini namanya adalah Podskoma yang udah diselenggarakan oleh BEM Hima Ubara Jaya ya. Nah thank you banget. Nah, jadi tadi pertanyaannya yang pertama adalah, gue lupa lagi. Mengampus, dosen pengampu. Oh oke, iya. Dosen pengampu. Jadi gue banyak di akuntansi keuangan, Fedra. Jadi gue banyak di akuntansi keuangan. Yang pertama, yang kedua audit. Kemudian untuk yang lainnya itu bukan expertise ataupun bukan kompetensi gue. Artinya bukan area expertise gue lah gitu. Jadi gue banyak di akuntansi keuangan dan di audit. Seperti itu. Mungkin ada berapa sih Pak konsentrasi jurusan yang ada di prodi akuntansi ini? Oke, untuk prodi akuntansi, program studi akuntansi ini juga info buat teman-teman untuk nanti menjelang semester akhir kita akan ada pemilihan konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi yang kita punya ataupun peminatan yang kita punya itu ada 4. Yang pertama akuntansi keuangan, peminatan pertama, yang kedua adalah audit, yang ketiga sektor publik, dan yang keempat itu adalah perpajakan. Jadi kita punya 4 peminatan ataupun konsentrasi beda. Lalu konsentrasi mana ya Pak yang menurutnya peminatnya itu banyak? Oke, kalau bicara peminatan ya, ini sebetulnya kalau kita bicara peminatan, Fedra bukan sesuatu yang buruk atau tidak buruk ya. Jadi kembali lagi teman-teman jangan sampai ikut-ikutan istilahnya ya. Karena saya khawatirnya kalau ini udah biasa geng-gengan, kemudian nanti geng ini ikut masuk pajak, kemudian ikut pajak, padahal dia tidak suka ya, karena kembali lagi ini butuh passion ya, Fedra dan teman-teman, untuk peminatan itu butuh passion. So kalau kamu masih geng, kelompokan, grouping dan peminatan kamu masuk ke dalam yang memang tidak passion kamu, khawatirnya nanti kamu tidak akan fully involved di sana, lu nggak akan kayak ini bukan gue. Nah jadi untuk peminatan sebetulnya kembali lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, karena ini murni kamu suka atau nggak suka. Nah tadi pertanyaan adalah yang paling diminati 2 dalam pengamatan saya itu adalah pajak dan audit. Pajak dan audit seperti itu. Kita punya 2 lagi memang yang bukan apa ya, yang memang anak-anak tidak interest di sana ataupun bukan passionnya di sana seperti itu. Dari keempat konsentrasi ini Pak, mungkin ada nggak sih yang sepi peminatnya gitu? Kalau sepi peminat pasti ada ya, karena kembali lagi bahwa ini adalah passion dan semua kita tidak bisa mengarahkan anak-anak untuk passion ataupun suka pada 4-4-nya. Nah tapi kalau katakanlah yang memang agak kurang, itu ada di peminatan yang kurang ya, itu ada di sektor publik dan di keuangan. Jadi yang paling ramai itu anak-anak di audit dan pajak, sementara yang kurang itu ada di publik dan keuangan. Berarti dari yang Bapak sebutkan tadi minimal mahasiswa dan maksimal mahasiswanya? Oke, nanti boleh dikoreksi kalau saya salah, tapi untuk pembukaan kelas minimal itu ada di kurang lebih 10 mahasiswa. Baru kita bisa buka untuk konsentrasi seperti itu. Jadi penting nggak sih Pak kalau kita milih konsentrasi jurusan itu sesuai sama passion kita? Oke, nah itu dia penting banget Fedra, dan buat teman-teman di sana yang lagi mau konsentrasi dan peminatan,
karena mata kuliah yang ditempuh pun akan berbeda. Ya, jadi kembali lagi bahwa kalau kamu memilih satu konsentrasi dan temannya ada di konsentrasi berbeda, maka mata kuliah peminatannya akan berbeda. Sehingga minimal tuh 3 mata kuliah yang akan ditempuh berbeda, Fedra. Nah, jadi kalau lu nggak punya passion, kamu nggak punya passion di sana, kamu nggak punya komitmen untuk menyelesaikan konsentrasi ini, nggak akan bisa all out pasti, ya. Gitu kan, kalau lu nggak all out, ya itu akan membuat nilai kamu juga nggak akan maksimal. So, passion itu penting, saya bilang. Gitu. Masalah bisa nggak bisa nanti deh sambil jalan, yang penting lu suka dulu atau enggak, seperti itu. Oke. Jadi apakah konsentrasi jurusan itu berpengaruh oleh topik dan judul skripsi yang akan diajukan nanti, Pak? Oke. Apakah, nah ini juga sering ya, mahasiswa sering ketemu gue, kemudian pada saat semester akhir pas menyusun tugas akhir, apakah sering ditanyakan, Pak, judul saya harus sesuai nggak dengan peminatan? Jawabannya iya, Fedra. Ya, kita harapkan begini, kita harapkan bahwa apa yang sudah Anda tempuh di mata kuliah peminatan itu bisa diaktualisasikan melalui tugas akhir. So, kalau Anda mengambil konsentrasi pajak, maka skripsinya adalah pajak. Karena common sense-nya ataupun ekspektasinya seperti itu. Ya, lu jadi minat pajak, dalam tanda kutip lu expert di pajak, ya kalau bisa tugas saya lu pajak, jangan akmen. Karena nanti Anda buat akmen, pasti keilmuannya kurang. Karena lu nggak nemu mata kuliah peminatan akmen gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi kalau Anda mengambil jurusan ataupun peminatan ikut-ikutan, ya nggak sih? Kayak Fedra ikut gue, misalkan gue pajak, Fedra padahal, tapi karena nggak ada teman, terus Fedra sebetulnya akuntansi keuangan, terus akhirnya ikut-ikutan ke pajak. Nah, karena di pajaknya tidak maksimal, bingung kan? Gue mau buat apa ya gitu kan? Nah, jadi jangan. Jadi kalau bisa peminatan, karena mata kuliahnya sudah cukup spesifik, Fedra. Teman-teman perlu tahu bahwa mata kuliah. Jadi kalau misalkan si peminatannya, mata kuliah sudah cukup berbeda. Ya, jadi kalau kamu sudah memiliki mata kuliah yang khusus peminatan, itu kalau bisa diaktualisasikan menjadi skripsi, karena sayang kamu tempuh seperti itu. Jadi penting sekali. Jadi ya ekspektasinya tadi bahwa Anda menempuh peminatan, ya judul tugas sayanya itu sesuai dengan peminatan. Berarti topik dan judul skripsi itu berpengaruh terhadap posisi yang akan kita lamar nggak sih? Gimana? Sorry, diulang. Topik dan judul skripsi berpengaruh nggak terhadap posisi yang akan dilamar di? Oh iya. Saya bilang iya. Jadi gini, topik tugas akhir yang kita susun, yang kita kerjakan, apakah akan berpengaruh? Menurut saya ya. Karena pada saat kita tarik mundur ya, Anda punya tugas akhir pajak, kemudian peminatan Anda pajak. Anda apply pasti punya expertise yang lebih dengan mahasiswa konsentrasi lain. Karena mahasiswa dengan peminatan pajak, dia memiliki ilmu pengetahuan pajak yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Jadi linearitas ya, ataupun mulai dari konsentrasi, tugas akhir, sampai pekerjaan yang dilamar, karena Anda memiliki nilai tambah ataupun kompetensi yang berbeda dengan teman-teman lain. Jadi apakah kalau pertanyaannya ini akan berpengaruh? Ya, karena apa? Kalau kita tarik mundur, Anda punya tugas akhir pajak. Kenapa Anda punya tugas akhir pajak? Karena peminatan Anda di pajak. Kalau peminatan Anda di pajak, berarti yang lain nggak dapat tax internasional dong, nggak dapat, cuma kamu yang di pajak. So, kurang lebih garisnya seperti itu. Ada peminatan, ada tugas akhir sesuai dengan peminatan, dan ada applying job yang memang sesuai dengan peminatan tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahas yang konsentrasi pertama, yaitu konsentrasi akuntansi pajak nih, Pak. Ya, oke, gue sambil contekan juga. Kenapa? Mata pelajaran apa sih, Pak, yang harus dikuasai agar semakin yakin sebelum memilih konsentrasi? Oke. Mungkin ini berlaku sebagai fundamental ya. Sebagai fundamental ya. Artinya apa? Mata kuliah ini bukan hanya mata kuliah yang ada di dalam konsentrasi kan, tapi mata kuliah yang harus dipersiapkan sebelumnya. Yang sebelumnya ya. Oke. Nah, semua karena kita jurusan akuntansi, teman-teman. So, semua fundamental pelaporan keuangan itu harus dipahami. Ya.
Jadi kalau tadi pertanyaan Fedra adalah mata kuliah apa yang harus menjadi dipersiapkan ya? Iya, Dipersiapkan. sebelum memilih konsentrasi. Oke. Yang harus dipersiapkan. Pertama, kalau teman-teman sadari, semua konsentrasi itu pasti ujung-ujungnya laporan keuangan. Iya. Ya nggak sih? Lu bikin laporan varians antara variable cost dan fixed cost. Harus ada di laporan keuangan. Kemudian, lu ngomongin penghindaran pajak. Harus ada di laporan keuangan. Audit pajak harus ada laporan keuangannya dong. Buat kita ngomongin audit pajak, laporan keuangannya nggak ada, apa yang mau diaudit ya nggak sih? Lu ngomongin konsentrasi audit, apa yang mau diaudit oleh korporasi kalau nggak ada laporan keuangan? So, apa yang perlu dipersiapkan? Pengantar akuntansi 1-2, intermediate 1-2, dan advance accounting itu wajib. Ya, jadi itu basic pengantar, intermediate, dan advance accounting wajib. Ya. Itu yang menjadi fundamental kita bisa masuk ke dalam pajak, audit, sektor publik, dan keuangan. Berarti secara garis besar itu apa aja Pak yang harus kita pelajari? Oke, secara garis besar sebetulnya ya semua perlu dipelajari pastinya ya. Artinya tidak ada satu mata kuliah pun yang tidak relevan. No, kalau kita bicara Akmen ya itu juga harus dipelajari. Anda bicara pajak 1, pajak 2 itu harus dipelajari. Tapi secara garis besar yang harus Anda kuasai adalah tadi pengantar akuntansi, intermediate accounting, advanced accounting diikuti dengan, nah kamu udah mulai bisa meraba-raba nih Fedra, misalkan di semester tertentu kamu saya rasanya suka dengan akuntansi, saya suka dengan pajak misalkan, saya suka menghitung PPH, saya suka menghitung PPH badan. Nah berarti kamu kuasai di pajaknya, kamu berdalam di pajaknya. Tapi bisa jadi ada teman-teman yang nggak suka ataupun nggak bisa ngapalin undang-undang pajak. So mungkin dia lebih cocoknya di Akmen seperti itu. Nah jadi basic yang kalau ditanya garis besar apa, mata kuliah accounting pengantar intermediate plus mata kuliah pendukungnya. Kamu sukanya apa silakan didalami. Yang suka tata kelola misalkan itu berarti masuk akuntansi keuangan. Ya, silakan dielaborasi, silakan didalami kesukaannya di mana gitu. Ya karena menurut saya sih sebetulnya nggak mungkin Anda kuliah dapat mata kuliah A semua ya. Buat saya sih nilai itu bukan hal sesuatu yang apa ya penting banget lah. Tapi masalah menguasai atau tidak, menurut saya sih suka atau tidak itu seperti itu. Nanti kalau teman-teman ngomongin masalah nilai takutnya apapun caranya ditempuh supaya nilainya A. Enggak gitu deh cara kerjanya. Lu suka, lu kerjain, lu total, lu maksimal nilai lu A. Itu kan itu prosesnya. Oke. Kekurangan sama kelebihan apa sih Pak yang ada di akuntansi pajak ini? Oke, sebetulnya gini, saya tidak bilang kekurangan ya, karena begini, mata kuliah itu diciptakan untuk disusun, mata kuliah itu disusun untuk saling melengkapi, ya. So kita tidak akan bilang kekurangan Fedra, ya. Jadi mata kuliah pajak dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tetap butuh pengantar akuntansi, dia tetap butuh laporan keuangan, dia tetap membutuhkan advance accounting kalau konsolidasi gitu kan. Nah makanya sebetulnya kalau kita berbicara apakah kelebihan dari pajak, ya pasti dia akan knowledge pajaknya akan bisa lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman lain. Misalkan begini, kita bicara manajemen pajak. Jadi bagaimana sih kita men-setting, kita memahami undang-undang supaya kita bisa misalkan kita masuk nanti di mata kuliah manajemen perpajakan. Nah, menurut saya itu adalah kelebihan gitu. Tapi kalau kekurangannya kembali lagi, setiap ilmu pengetahuan dia tidak bisa berdiri sendiri, Fedra. Jadi kalau kita bicara kekurangan, saya tidak berani masuk ke ranah sana karena memang kalau dia kurang, ya memang harus disupport dengan ilmu lain seperti itu. Lalu prospek kerja untuk lulusan akuntansi pajak itu bagaimana? Oke, prospeknya sebetulnya ya mungkin ini karena faktor peminatan dan biasa mungkin mahasiswa ngobrol ya kali, kayak udah lu ngambil pajak aja karena nanti pertama pekerjaannya adalah mahasiswa bisa independen sendiri, bisa membuat konsultan pajak walaupun nanti ada sertifikasi ujiannya, misalkan ujian sertifikasi konsultan pajak atau kalau enggak bersertifikat konsultan pajak. Jadi prospek kerjanya ya pasti di teks ya. Dan memang kalau saya ngobrol nih Fedra ya dan teman-teman lain, memang accounting itu udah banyak banget ya. So kita harus punya
ciri khas. Kemudian mereka banyak yang mengambil di pajak ataupun brevet, sehingga pada masuk perusahaan dia ada di divisi pajak. Nah, jadi kalau ditanyakan pekerjaan ya pasti yang pertama adalah bahwa dia bisa masuk ke perusahaan divisinya pajak. Memang tidak terlalu banyak sih Vendra. Orang accounting itu pasti unitnya banyak, lebih gemuk, sementara pajak itu segelintir, karena itu kembali lagi dia harus memahami perhitungan akuntansi dan harus menghafalkan undang-undang. Dia harus mengupdate terus undang-undang. Kalau accounting bukan saya bilang nggak update, tingkat update-nya paling kita nungguin PSAK baru, ya nggak sih? Tapi kalau undang-undang kita nggak bisa hanya nungguin PSAK baru, nggak bisa. Jadi ya memang anak-anak pajak dia harus punya keinginan lebih untuk memahami undang-undang. Ada undang-undang baru nih, misalkan yang paling signifikan Undang-Undang Cipta Kerja, itu dampaknya apa? Kemudian tentang akibat Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke, misalkan kita mau ekspor lagi, lebih dalam lagi ke pajak untuk dividen. Nah, pajak dividen kita nggak bisa nungguin PSAK, kita harus mengupdate ke undang-undang. So itu yang jadi kita kalau kita boleh highlight dulu, yang pertama adalah pastinya masuk perusahaan di divisi pajak. Yang kedua dia bisa create, dia bisa menjadi pengusaha lah, dia bisa menjadi berdiri sendiri untuk membuat kantor konsultan pajak. Tapi itu by proses ya, artinya by proses, nggak bisa tiba-tiba lulus bikin konsultan pajak seperti itu. Kan Bapak bilang ya ada sertifikasi pajak juga ya Pak, Ya. brevet ya namanya. Ya, brevet A dan B, tapi untuk USKP ya, itu untuk punya license konsultan pajaknya. Kalau brevet A dan B itu masih case pengalaman untuk menghitung PPh badan, PPh orang pribadi, kemudian itu masih brevet A dan B gitu. Jadi brevet A dan B itu untuk knowledge lah, untuk pengetahuan seperti itu. Untuk sertifikasinya ada lagi ujian. Oh, berarti untuk kerja prospek kerjanya kalau mungkin udah punya sertifikasi lebih bagus ya Pak? Iya, banget. Artinya dia lebih punya ciri khas. Oke. Ya, dia lebih punya nilai tambah, teman-teman. Oke Pak, kita lanjut ke konsentrasi kedua nih Pak. Ya. Konsentrasi akuntansi keuangan. Ya. Mata kuliah apa sih Pak yang sama kayak pertanyaan sebelumnya, mata kuliah apa yang harus dikuasai sebelum memilih konsentrasi akuntansi keuangan? Sebelum memilih akuntansi keuangan, pastikan Anda menyukai seluruh aspek dalam laporan keuangan. Yang pasti tadi sudah mata kuliah pengantar, intermediate, advance, kemudian mata kuliah terkait tentang laporan keuangan lainnya. Misalkan kita akan berbicara manajemen keuangan, ya. Manajemen keuangan dapat nggak sih? Setahu saya sih dapat. Yeah. Kita berbicara rasio-rasio di dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan tidak akan ada artinya, tidak berbunyi kalau tidak dibunyikan di manajemen keuangan. Kemudian mata kuliah karena juga kembali lagi ada pengenaan pajak di profit and loss statement, ya mau tidak mau Anda harus memahami pajak badan minimal. Jadi mata kuliah pajak, manajemen keuangan, pengantar, intermediate, advanced accounting seperti itu. Berarti secara garis besar pelajaran apa Pak yang kita harus kuasain? Oh, kalau akuntansi keuangan jelas. Anda kalau nggak memahami sampai dengan advanced accounting, ya perlu dipertimbangkan lah seperti itu untuk masuk akuntansi keuangan. Lalu kelebihan apa sih Pak untuk prospek konsentrasi ini pada akuntansi keuangan? Oke, sebetulnya begini, kalau kita berbicara prospek akuntansi keuangan ini kan adalah core dari ataupun inti dari akuntansi itu sendiri. Sehingga kalau kita berbicara kelebihan, mahasiswa dengan peminatan akuntansi keuangan akan memiliki pemahaman laporan keuangan yang jauh lebih memahami lah, ya. Karena misalkan kalau kita berbicara Akmal, maka dia akan lebih kepada laporan bukan memproduksi laporan keuangan ya. Nah, jadi dengan akuntansi keuangan ini nilai lebihnya adalah bahwa mahasiswa ini memahami laporan keuangan, struktur, bagaimana cara menyusunnya. Kemudian karena kalau pajak, teman-teman pajak mungkin dia langsung ke angka bottom line, ya kan, karena pengenaan pajak. Tapi kalau akuntansi keuangan dia memahami
keseluruhan struktur dari pelaporan keuangan seperti itu. Ada sertifikasi juga nggak sih Pak Kalau akuntansi keuangan banyak sebetulnya ya. Misalkan kalau kita berbicara berbicara ke akuntansi keuangan, teman-teman nanti bisa mengambil tadi prospek ya? Bukan Pak. Sertifikasi. Iya, Sertifikasi, ada sertifikasi PSAK ya. Iya. Kebetulan itu sertifikasi PSAK, jadi teman-teman yang memang ingin mendalami PSAK. Jadi pada saat nanti interview kerja atau misalkan nanti pada saat ada wawancara, karena kan kembali lagi pelaporan keuangan kita merujuk kepada PSAK ya. Nah itu ada certified-nya sendiri seperti itu. Jadi akuntansi keuangan, kemudian juga ada sebetulnya nanti di level nanti ada misalkan CFA, Certified Financial Analyst seperti itu, atau CFP, Certified Financial Planner. Nah seperti itu. Jadi banyak sertifikasi yang bisa membuat mahasiswa memiliki ciri khas seperti itu. Kita lanjut lagi Ya. untuk ke konsentrasi yang ketiga, yaitu konsentrasi audit. Ini Pak, mata kuliah apa yang harus dikuasai ini Pak? Oke. Konsentrasi. Mata kuliah audit pasti audit 1, audit 2 ya. Jadi tapi kembali lagi core-nya ada di keuangan, jangan lupa. Pengantar, intermediate dibumbui dengan nanti audit 1 dan audit 2. Kemudian kalau katakanlah di mata kuliah audit itu, maka perhatikan juga mata kuliah yang terkait tentang komputer. Dapat nggak kamu? Untuk saat ini belum. Kemungkinan semester 5. Semester 5 ya? Oke. Kamu punya mata kuliah elektronik, seharusnya nanti dapat electronic data processing ya, audit electronic data processing. Oh ya, kamu dapat pengantar teknologi informasi, ya. Jadi perkembangan audit ke depan itu kita tidak berbicara audit konvensional. Di semester 1 itu kamu dapat pengantar teknologi informasi. So manfaatkan karena jadi kalau kita boleh garis bawahi dulu tadi mata kuliah yang perlu dikuasai. Selain pengantar intermediate advance, kemudian mata kuliah audit 1 dan audit 2, pengantar teknologi informasi. Gitu. Oke, kelebihan nih Pak, kelebihan dari akuntansi audit ini. Ini dia teman-teman, karena suka dengan audit, dia pasti judul skripsinya juga kemungkinan audit. Kemudian nanti pasti ekspektasinya adalah anak-anak ini ingin masuk ke kantor akuntan publik. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang akuntansi keuangan juga bisa masuk di kantor akuntan publik, tapi pemahaman mereka pasti bahwa ini adalah nanti bisa menjadi bekal mereka untuk mempunyai ciri khas pada saat diwawancara di kantor akuntan publik. Ya, jadi itu mungkin yang bisa menjadi ciri khas lah profesi dari jurusan audit. Berarti prospek kerjanya itu bagaimana nih? Prospek kerja sih sangat menjanjikan sekali ya, saya pikir ya, artinya bahwa seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu wajib untuk diaudit. So ini adalah pekerjaan tahunan, bahkan pekerjaannya belum kalau akuntan publiknya memiliki jasa konsultasi. Ya, jadi menurut saya ini sangat berprospek sekali karena banyak sekali area pekerjaan yang bisa digeluti di sana. Seperti itu. Ada sertifikasi juga mungkin Pak? Untuk audit teknologi informasi pasti, audit teknologi informasi. Kemudian untuk audit lagi, kemudian audit IT ya, audit IT. Kemudian nanti bisa masuk ke internal audit seperti itu, certified internal audit kalau memang, karena hati-hati ya, kita bicara audit itu tidak hanya masalah audit eksternal sebagai KP, tapi juga di dalam perusahaan ada internal audit. Ya, so internal audit itu juga orang-orang yang punya keahlian khusus nih. Misalkan dia memiliki certified internal audit. Ya, nah jadi teman-teman, sekalian menjawab juga ya. Berarti tadi profesi pekerjaan selain untuk menjadi auditor di eksternal, teman-teman bisa masuk ke salah satu unit perusahaan dan ini pasti ada namanya group head internal audit. Nah, seperti itu. Kemampuan atau skill apa nih Pak yang harus kita kembangkan gitu untuk mendalami audit gitu? Sebetulnya kalau kemampuan skill adalah kalau kita bicara laporan keuangan, sikap teliti ya, itu menjadi penting.
Yang kedua adalah untuk sabar, jangan terburu-buru. Ini kalau kita bicara karakter itu sendiri ya, terlepas dari keilmuan. Kalau keilmuan pasti kamu harus sudah memahami audit dan akuntansi keuangan lah. Tapi ada karakter diri yang perlu dikembangkan. Ada mahasiswa-mahasiswa yang memang harus memiliki sikap teliti, konsisten, jangan terburu-buru. Karena kita akan berbicara number angka yang begitu banyak. Ya, jadi mungkin itu karakter yang perlu dikembangkan lah seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke konsentrasi terakhir nih Pak, akuntansi sektor publik. Oke. Mata kuliah apa nih Pak yang harus kita persiapkan juga nih? Oke. Kalau akuntansi sektor publik sebetulnya kita sudah ketemu di akuntansi sektor publik dulu, itu sebagai bekal. Ya, akuntansi sektor publik. Jadi untuk sampai ke konsentrasi publik maka kita perlu memahami sektor publik itu sendiri, namanya akuntansi sektor publik, nanti kemudian masuk ke mata kuliah audit sektor publik ya. Nah, nanti itu adalah basic yang terkait tentang sektor publik itu sendiri. Tapi kembali lagi ini tidak pernah lepas dari laporan keuangan dan audit itu sendiri ya. Audit secara umum ya. Karena bicara sektor publik itu nanti kita akan berbicara konsep dari akuntansi pemerintahan dan bagaimana mengaudit akuntansi sektor publik ini. Jadi tadi basicnya adalah saya mata kuliah akuntansi sebagai core ditambah dengan audit sektor publik ditambah dengan akuntansi sektor publik. Seperti itu. Untuk prospek kerjanya nih Pak, kan mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, akuntansi sektor publik tuh masuk ke perusahaan apa gitu. Oke, ya. Sebetulnya begini, akuntansi sektor publik ya, akuntansi sektor publik itu adalah mahasiswa yang memang memiliki luaran untuk memahami kinerja sektor publik. Nah, memang ini menjadi suatu challenge ya, karena kita terbiasa dengan mindset bahwa yang memahami sektor publik ini mungkin akan menjadi ASN, menjadi calon ASN nanti apply-nya kalau ada kementerian buka baru apply gitu kan. Kemudian pada saat kementerian buka apalagi yang buka, nah itu dia baru apply gitu kan. Padahal sih sebetulnya banyak sekali potensi yang selain itu ya, itu jelas pasti bahwa memang teman-teman yang nanti sudah punya konsentrasi sektor publik pada saat katakanlah dia mendaftar Kementerian Keuangan buka nih, kemudian dia apply, pasti dia udah paham itu struktur laporan keuangan seperti ini. Kemudian prinsip dari good government seperti apa, bukan governance ya, good government seperti apa. Nah, jadi memang yang pertama area dia adalah sebetulnya lebih kepada penerimaan lah dari kalau ada pembukaan dari aparat ASN misalkan Kementerian Keuangan, karena nanti kemudian teman-teman yang nanti mau misalkan punya cita-cita ke BPK, pembukaan BPK, nah itu juga memiliki konsep sektor publik yang kuat. Artinya dia harus paham itu apa itu lakib, dia harus paham bagaimana prosedur audit dalam sektor publik, dia harus paham misalkan laporan keuangan sektor publik, karena kan sumber dananya pemerintah, bukan sumber dananya dari pemegang saham. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa dia harus memahami undang-undang. Jadi memang sekarang masih biddingnya dari audit sektor publik adalah ASN untuk penerimaan kementerian misalkan untuk BPK, kemudian kalau nanti ada prospek di BPKP seperti itu. Untuk sertifikasi. Oke, sebetulnya kalau sertifikasi sektor publik, karena ini juga bukan bidang gue banget sektor publik. Sebetulnya kalau coba nanti teman-teman buka website IAI ya, itu ada yang namanya ujian sertifikasi government accounting ya, USCGAA, ujian sertifikasi Certified Government Accounting, dan ada untuk associate ya. Kemudian yang expertnya ada ujian sertifikasi Certified Government Pemerintah Accounting Expert. Jadi ada buka websitenya IAI, kemudian coba cari USCGAA, CGAA atau USCGAE seperti itu. Itu ada untuk sertifikasi expert di akuntansi pemerintahan. Terus kemampuan dan skill apa nih Pak yang harus kita kembangkan di era revolusi industri pada saat ini? Apa nih untuk kaitannya dengan sektor publik atau sektor publik? Oke, sebenarnya begini teman-teman, kembali lagi kalau kita bicara sektor publik,
Dan dimanapun menurut saya kita membutuhkan selain tadi sikap teliti, konsisten, sabar, integritas. Integritas itu bagaimana kita bertanggung jawab akan pekerjaan kita sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kalau tadi Fedra berbicara 5.0, saya pikir yang semakin perlu ditanamkan lah ya ke teman-teman kita, sikap integritas. Integritas itu bukan masalah gue suka sama pekerjaan gue, no. Lebih luas lagi, kalau lu suka dengan pekerjaan lu, ya berarti lu akan bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan lu, tanggung jawab, jujur, ya, be honest. Nah, karena jujur itu sekarang menjadi hal yang mahal ya, gitu kan. Karena jujur itu adalah kembali lagi tidak diajarkan di bangku kuliah, ya kan. Kembali lagi bahwa jujur dan integritas itu menjadi penting. Kalau memang lu suka dengan pekerjaan lu, ya jangan hanya bilang lu suka gitu, tapi ya buktikan bahwa Anda bisa tanggung jawab, selesai tunduk terhadap peraturan yang berlaku dan punya sikap jujur. Oke, lanjut nih Pak ke sesi sharing. Nah, mungkin menurut pendapat Bapak pribadi, dari keempat konsentrasi jurusan di Prodi Akuntansi ini, yang lebih unggul atau yang lebih siap nih menghadapi era revolusi industri 5.0? Oke. Good question sebetulnya Fedra, tapi gini, saya tidak mau mengkotak-kotakan mana yang lebih unggul, karena nanti kasihan teman-teman kita yang sudah berada di satu peminatan, nanti dia kecil hati nih gitu kan, wah kok jurusan gue tidak berprospek, no. Karena semua peminatan diambil berdasarkan passion, berdasarkan kesukaan. Misalkan, Pak, misalkan gue tuh pingin banget yang namanya apply jadi BPK. Ya kan, nanti kalau ada pembuka BPK saya mau apply, berarti memang interestnya Fedra di sana. Dan pada saat Fedra memiliki interest untuk masuk ke sektor publik, ya berarti memang Fedra mencintai semua mata kuliah yang ada di sana gitu kan. Nah, dan kalau ditanya apakah ini memiliki competitiveness di 5.0, pasti, ya kan? Karena katakanlah semua kinerja sekarang, kinerja pemerintahan pun semua harus bersaing dengan 5.0. Jadi jangan bilang enggak, 5.0 itu cuma milik perusahaan aja, no. Pemerintah juga harus aware dengan, dan memang sudah aware ya, dengan adanya 4.0 dan sekarang 5.0 gitu kan. Bagaimana mereka shifting to teknologi dan sekarang menuju 5.0. Nah, jadi semua peminatan memiliki peluang, even itu pun sektor publik, karena Anda memiliki peluang di sana, karena memang sekarang sektor publik pun harus di 5.0. Ya kan, bagaimana sektor industri di 5.0 terus pemerintahnya enggak, ya kan, bagaimana pemerintah, sementara kan pemerintah menyediakan regulasi untuk perusahaan. So kalau perusahaannya sudah sudah take off untuk 5.0, ya pemerintah juga harus mengimbangi, karena regulasi ini mengatur perusahaan-perusahaan. Apalagi kalau kita berbicara yang paling unggul lagi, bukan paling unggul, misalkan kita bicara punya kesempatan dari akuntansi, dari perpajakan, ya kan? Ya saya nggak mau bilang bahwa si perpajakan lebih unggul, enggak. Ya perpajakan akan mengaudit dan akan memberikan masukan untuk tax management, bagaimana membayar pajak bisa lebih rendah. Nah, jadi menurut saya di era 5.0 ini justru semua konsentrasi harus berbarengan, bergandeng tangan untuk bisa meraup kesempatan yang ada, seperti itu. Dampak apa nih Pak, serta solusi bagi mahasiswa yang terlambat mengambil konsentrasi jurusan ini? Oke. Sebetulnya istilah terlambat itu ataupun apa ya? Mungkin karena kuliahnya kelamaan ya, atau gimana? Jadi kayak dia masih bingung gitu. Oke, dia masih bingung. Oke, gini. Sebetulnya kalau bagi teman-teman yang bingung mengambil, dan penting, dan menurut gue bagus Fedra kalau dia bingung. Keren loh. Kenapa coba kalau dia bingung? Berarti dia mikir kan. Kayaknya gue cocoknya di mana ya? Yang saya khawatir itu yang nggak bingung. Ya opsinya dua, dia memang yakin betul atau dia cuma ikutan. Jadi kalau bingung itu gue sangat gue tahu bahwa mahasiswa bingung itu berarti dia mikir, ya kan, dia nggak asal ambil keputusan, makanya dia bilang bingung. Nah, kalau dia bingung, kembali lagi kita turun lagi ke bawah, mata kuliah apa dari teman kita ini yang memang dia kuasai secara baik,
Misalkan dia ternyata pajak 1 dan pajak 2-nya ada yang C. Kemudian sektor publiknya misalkan C juga. Tapi jangan-jangan di akuntansi keuangan di tata kelolanya bagus, kan dapat mata kuliah tata kelola ya. Kemudian dapat mata kuliah pengantar akuntansi itu sampai dengan advance accounting bagus, manajemen keuangannya bagus, ya kita arahkan ke akuntansi keuangan. Seperti itu. Jadi kembali lagi kalau teman-teman bingung, coba di track down lagi historical si transkripnya, kamu memiliki kompetensi di mana, kamu bisa bagus di mana. Nah itu yang menjadi bekal lah. Saya pikir semoga pada saat bingung tadi kita menemukan jawaban. Oh iya, saya ternyata cocok konsentrasi di sini karena mata kuliah pendukung saya seperti ini. Kalau misalkan ternyata akuntansi sektor publik aja nggak suka, and then ya nggak ada masalah sih kalau memang nggak suka, yang itu bukan salah sih gitu loh ya. Gue juga nggak akan suka semua mata kuliah dari S1, S2, S3 ada gue yang gue nggak suka. Tapi itu kan harus ditempuh ya. Nah jadi kalau nggak suka itu hal yang wajar teman-teman. Yang penting lulus itu kan. Kalau nggak suka itu wajar, yang penting lulus. Nah kalau udah nggak suka ya jangan. Kalau memang dari akuntansi sektor publik aja udah nggak suka dengan istilah-istilahnya, tapi kamu lulus minimal ya jangan diambil sektor publik seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Saran untuk mahasiswa yang memilih konsentrasi itu tidak menurut keyakinan pribadi Pak, jadi ikut-ikutan teman atau mungkin sesuai sama orang tua deh ikut-ikutan aja. Buat teman-teman yang udah terlanjur ikut-ikutan gara-gara geng gitu kan, gara-gara kelompoknya ikut sini rame-rame gitu kan, terus nanti pas mata kuliah, misalkan saya ambil salah satu contoh ya, misalkan mata kuliah yang rumit ya, misalkan bukan rumit sih, mata kuliah yang menantang, perpajakan internasional ya kan, sementara dia sendiri nggak suka dengan pajak gitu kan. Kalau Anda sudah terlanjur, Anda harus bertanggung, kan Anda sudah mahasiswa ya, teman-teman udah mahasiswa, Anda harus bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil. Ya, artinya Anda boleh untuk tidak suka, tapi Anda harus menyelesaikan. Jadi sebetulnya nggak ada opsi lain sih Fedra. Kalau memang kita sudah ini belajar untuk menyukai, seiring dengan berjalannya waktu, maka Anda harus menyukai. Dengan waktu yang tersisa, dengan waktu yang ada sampai dengan nanti kelulusan, sampai dengan nanti akhir semester, ya Anda harus belajar menyukai. Karena kalau Anda tidak menyukai, kembali lagi, apa yang Anda lakukan? Anda bolos kuliah dan segala macam, nggak selesai. Ulang lagi semester depan, nggak selesai. Anda hanya akan melakukan pengulangan-pengulangan yang memang tidak bernilai tambah. Lulus aja, yang penting minimal. Kalau udah nggak suka gitu kan, seperti itu. Oke, makasih banyak Oke, udah sama-sama Fedra. Udah memberikan informasi yang penting nih bagi Mas. Oke, semoga bermanfaat. Oke, baik Sobat Ubara, sampai juga nih kita di penghujung acara. Pada podcast kali ini, saya selaku MC Fedra Damayanti dan Bapak Aloysius Harimukti pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast konsentrasi jurusan lainnya dan bye.